Halo guys, selamat datang di Syuta Alur Film Hamis and Mam. Seperti biasanya kita akan membahas film. Datang lagi dari aktor besar Shah Rukh Khan. Bagaimana mendedikasikan hidupnya untuk negara sebagai prajurit yang menjunjung tinggi keamanan dari negaranya dan juga kemanusiaan. Berawal di tahun 2019 di Pakistan, ketika seorang jenderal bernama Qadir mengalami sakit kanker dan memiliki hidup hanya 3 tahun ke depan atas prediksi dokternya. Namun di tengah itu kabar dari India datang yang mana mereka membatalkan hak istimewa Kashmir dan menghapus pasal 370. Hal ini cukup membuat pria ini geram dan dirinya pun menelpon atasannya dan mengatakan untuk segera bertindak. Jika tidak, maka mereka akan kehilangan Azad Kashmir. Jenderal mengambil tindakan berikutnya dengan bekerja sama bersama iblis. Dirinya menelpon seorang pria bernama Jim, meminta untuk melakukan kekacauan. Namun dalam hal ini ketika ledakan telah dilemparkan, maka mereka tak akan bisa kembali bagi Jim. Hal inilah yang diinginkan Jenderal Qadir membuat India tunduk. Setelah 3 tahun berlalu, Jim telah menyiapkan segalanya dan juga sebuah senjata besar di sebagian Afrika. Mereka membelinya di sana. Raffi, orang kepercayaan Jim, pergi ke sana untuk membelinya, namun sebagai orang terdekat, dirinya sama sekali tak tahu apa yang disiapkan Jim. Bahkan Jim sendiri tak akan pernah percaya kepada siapapun, sekalipun itu adalah Tuhan. Dirinya hanya menyimpannya untuknya. Tak lama setelah itu tiba-tiba mereka mendapatkan kabar jika ada seorang pria yang terus mencari Raffi. Pria itu telah mereka tahan di markas. Saat Raffi datang melihatnya, dirinya cukup bingung dan ketika mendengar suaranya, Raffi merasa tak asing. Orang yang ada di hadapannya adalah Patan. Pria ini belum tiada dan dirinya ternyata masih hidup. Patan saat itu mencoba menanyakan keberadaan Rubiah. Bukannya menjawab, Raffi malah mengasihani Patan karena dirinya telah patah hati oleh seorang wanita. Pria ini meremehkan Patan. Dengan sekali serangan, Patan berhasil melepaskan dirinya dan kemudian dirinya berusaha untuk mengakhiri mereka yang mencoba menyerangnya. Markas itu hancur karena ulahnya, dan seorang Patan berhasil keluar dari sana setelah melawan banyaknya musuh. Sedangkan di markas Joker, seorang pemimpin wanita bernama Nandini memegang kendali markas itu. Di malam itu dirinya sedang berulang tahun, namun di tengah tugas mereka menemukan wanita yang selama ini mereka cari. Rubiah terdeteksi dengan jelas berada di Paris, dan ini membuat Nandini pun meminta mereka menyiapkan segala keamanan untuk mengikuti wanita tersebut tanpa menangkapnya. Nandini dan juga bawahannya pergi dengan pesawat. Di saat itu karyawannya menanyakan tentang Patan. Siapa sebenarnya pria itu yang selama ini banyak dibicarakan namun membuat orang tak nyaman mendengar namanya. Nandini mengatakan jika Patan adalah prajurit terbaik mereka. Dirinya menjadi inti dari tim mereka dan juga alasan terciptanya Joker. 2 tahun yang lalu, Patan mendapatkan tugas di Myanmar dan dirinya terluka parah, yang membuat semua orang yakin obat tak akan berhasil baginya. Namun secara mengejutkan, Patan malah sehat kembali dan kemudian membuat babak baru bagi dirinya. Setelah kesembuhannya itu, Patan pun mengumpulkan beberapa prajurit setia India yang telah pensiun karena memiliki cedera atau luka dalam perang. Kondisi para tentara itu memang tak baik, tapi keinginan dan juga perjuangan mereka masih hidup untuk negara mereka. Patan menggunakan istilah bagi kumpulan orang-orang ini sebagai kintsugi dari Jepang, retakan tembikar yang dikumpulkan dan disatukan dengan emas. Dan yang akan menjadi emas itu adalah atasan mereka, Nandini. Akhirnya dengan kerja keras Patan, akhirnya mereka pun berhasil mengumpulkan semua orang dan membangun Joker. Mereka bekerja atas nama negara dan tak terikat dengan aturan, sehingga membuat mereka juga harus mengalami sedikit urusan dengan kolonel mereka Luthra. Namun dalam hal ini, Kolonel Luthra sendiri adalah pria yang pada akhirnya memberikan mereka izin karena saat itu
Kasus yang akan mereka hadapi adalah tentang pertemuan Presiden India ke Dubai dengan dua ilmuwan mereka. Dan saat itu deteksi memiliki penyerangan, yang mana ketika Kolonel Luthra akan mempersiapkan keamanan dengan ketat, anggota Nandini Joker ini pun akan mendeteksi sistem penyerangan mereka. Saat itu mereka pun tiba di Dubai untuk menjaga presiden dan akhirnya mereka memisahkan para ilmuwan dan juga presiden dalam jalan yang berbeda. Namun setelah melihat tak adanya hal yang membahayakan, di sini Patan baru menyadari jika bisa jadi yang menjadi target mereka adalah dua ilmuwan. Kabar pun akhirnya dikirim ke kolonel dan saat yang begitu singkat, pria bertopeng menyerang konvoi dari ilmuwan Sani dan juga Faruqi. Ternyata apa yang dikatakan Patan benar. Dengan sigap mereka pun mengirimkan lokasi dan Patan segera pergi ke sana. Para ilmuwan itu telah dibawa oleh mobil Hummer abu-abu. Sempat terjadi penyerangan antara Patan dan juga penyerang. Namun saat itu mereka berhasil menyerang dan membuat tim Patan keluar jalur. Dengan segera Patan mengejar dan berhasil berada tepat di depan mobil itu. Namun sayangnya mobil mereka malah terbalik. Dalam keadaan itu pria bertopeng datang dan menyapa Patan, memperkenalkan dirinya dengan nama Jim. Ternyata pria yang ada di depannya adalah prajurit India yang sangat dikenal dengan keberaniannya dan telah dinyatakan menjadi martir, pahlawan bagi India. Pria ini memiliki dendam terhadap negaranya dan sengaja melakukan segalanya. Jim mengatakan jika semua kartu as ada padanya, dan negaranya akan segera melihatnya nanti dan menerima balasan. Jim juga memperingatkan kepada Patan jika suatu hari nanti Patan juga akan bisa merasakan apa yang dirasakannya. Jim melemparkan api, dan saat itu Patan berusaha untuk keluar. Dirinya dan juga Raza berhasil keluar, namun Rishi yang saat itu terjebak meminta rekannya untuk pergi. Dirinya akan menjadi terhormat atas tugasnya ini. Jim berusaha untuk mengambil para ilmuwan dengan helikopter. Namun saat Dr. Sani berhasil naik, tiba-tiba Patan datang. Dirinya melawan dan mencoba menghentikan Jim. Patan berhasil menyelamatkan Dr. Faruqi. Saling bertahan dan juga menyerang dilakukan. Namun saat itu Jim mengaitkan dua tali helikopter dan menanyakan apakah yang akan dilakukan Patan, apakah pengorbanan atau penyelamatan. Karena mereka sendiri takkan bisa melewati lorong, pesawat akan menabrak gedung. Mengetahui keadaan ini, Patan pun meminta melepaskan tali. Dan saat itu di depan matanya, Jim berhasil pergi dan membawa Dr. Sani bersamanya. Setelah kejadian itu, akhirnya kolonel mendengar Jim yang masih hidup. Hal yang membuat Jim melakukan hal ini adalah karena pekerjaannya di masa kelam. Jim prajurit yang begitu metodis dan juga sempurna. Suatu ketika dirinya melakukan sebuah misi di mana dirinya menyelamatkan para pengebor yang ditangkap oleh Somalia. Jim mengeluarkan semua sandera dengan selamat, dan hal ini membuat para perompak Somalia pun tak terima dan melacak keberadaan dari keluarga Jim. Saat itu dirinya dan juga istrinya yang tengah mengandung diambil oleh mereka dan dimintai tebusan. Bagaimanapun saat itu pemerintah tak mau bernegosiasi dengan para musuh. Dan hal inilah yang pada akhirnya membuat mereka yang menangkap Jim mengatakan jika Jim sangat mencintai negaranya, tapi negaranya tak bisa melakukan apapun untuk keluarganya. Di depan mata Jim, istrinya dan calon anaknya diakhiri. Pada saat itulah mereka tak pernah melihat jasad dari Jim dan dirinya dianggap sebagai pahlawan. Dan medalinya diserahkan kepada salah satu pamannya. Mendengar hal ini, Patan cukup kesal karena bagaimana kolonel mereka tak bisa membayar untuk keluarga prajurit seperti Jim. Bahkan departemen mereka tak kekurangan uang sama sekali. Hal ini bagaimanapun tak bisa dilakukan, mereka tak akan berlutut dan menunjukkan kelemahan. Di depan Luthra pun Patan mengatakan jika dirinya melihat begitu besar kebencian yang ada pada Jim. Kini terlepas dari benar atau salah, keputusan kolonel telah membenarkan apa yang dilakukan Jim, dan dirinya akan membuat mereka berlutut padanya.
Sejak saat itu akhirnya agen Joker berusaha dengan keras mencari info, bahkan dalam Darknet mereka menemukan kata Rakabita, sebuah kata kode, dan bukan hanya itu, beberapa akun dari para prajurit ternama telah menerima bayaran dari satu akun, yakni dari seorang dokter Pakistan yang bernama Rubina Mohsin, mantan agen dari ICE. Mendengar hal ini mereka pun akan mengejarnya. Bahkan Patan meminta lokasi wanita itu. Sekarang dirinya berada di Spanyol. Patan terus mengikuti jejak wanita itu, dirinya terus memperhatikan gerak-geriknya dan bahkan terus mengirimkan info tambahan kepada rekan-rekannya. Saat dalam misi ini, dan Rubiah mulai menarik perhatian, saat itu ternyata Patan baru menyadari jika Rubiah dan juga Jim bekerja sama. Dirinya sengaja digiring dengan sukarela kepada mereka. Semua agen dunia ada di sana kecuali India, dan Jim meminta Patan untuk bergabung dengan mereka. Namun sayangnya saat itu Patan menolak dan Jim tak bisa menerimanya. Dan Patan harus berakhir. Jim pergi dan di sini semua Senpi berada di satu titik. Dan dengan keadaan genting itu ternyata Rubiah membantunya. Dirinya mengatakan jika Patan juga bisa membantu misinya juga, mereka bisa melakukannya bersama. Karena telah menyelamatkannya, Patan dan Rubiah bertahan dari serangan walaupun saat itu Rubiah sempat terkena Senpi. Patan berhasil bertahan dan mereka melarikan diri. Patan membawa Rubiah ke tempatnya, bahkan masa kelam Rubiah terus berada dalam ingatannya selama dirinya mengalami pingsan. Ternyata ayah dari Rubiah adalah jurnalis Timur Tengah. Ayahnya terlalu berani menulis dan pada akhirnya dirinya disiksa di depan keluarganya. Setelah kematian ayahnya, dirinya pergi ke Pakistan dan sekolah kedokteran. Dengan berjalannya waktu, dengan mengatasnamakan kemanusiaan, Rubiah bergabung dengan ICI. Patan tahu segalanya tentangnya. Saat itu mereka pun membicarakan apa yang sebenarnya dicari Rubiah. Dirinya juga mengejar Rakabiti. Mereka memiliki misi yang sama dan di sini Rubiah tahu di mana tempatnya. Apa yang mereka kejar ada di Rusia. Brankas 412 Moskow, Menara Workwiz. Jim mengejar hal itu juga. Jika dirinya tak membelinya, maka Jim juga akan mencurinya. Mengetahui hal ini, akhirnya Patan mengatakan kepada Nandini atasannya, apapun Rakabiti itu, di sini atasannya meminta kepada Patan agar dirinya mendapatkannya dan tak membiarkan Jim atau ICI yang mendapatkan benda itu. Nandini juga meminta kepada Patan untuk berhati-hati karena mereka tak ingin merusak persahabatan dengan Rusia. Sesampainya mereka di Rusia, mereka pun melihat gedung Workwiz, yang mana di gedung itu terdapat brankas yang akan mereka tuju. Namun brankas itu tak bisa dibakar, dipotong, dan juga dihancurkan. Hanya dengan 2 kunci mereka bisa membukanya, dan kunci itu pun dipegang oleh 2 orang yang berbeda, yang mana kantor mereka juga berlawanan satu sama lain. Paman Gogri dan Bibi Karen, bahkan kunci di kantor mereka hanya bisa dibuka dengan sidik jari mereka. Di sini untuk mendapatkan hal itu, Rubiah pun akhirnya harus menarik perhatian Paman Gogri dengan menggodanya dan menuntun tangan pria itu. Akhirnya mereka mendapatkan sidik jari pria itu, sedangkan Patan dirinya harus masuk ke dalam rumah Bibi Karen dan diam-diam mengambil sidik jarinya saat wanita itu sedang dalam tidurnya yang pulas. Setelah itu mereka juga menyiapkan seorang wanita malam. Dan di lain hal juga 2 orang pilot yang sebenarnya mereka adalah seorang penyanyi. Mereka menerbangkan pesawat cuma karena hobi. Malam itu mereka harus bersiap untuk menjalankan misi besok. Patan membantu Rubiah mengobati lukanya dan di saat itulah Rubiah tahu kisah dari Patan. Dirinya adalah seorang anak yang ditinggalkan di depan bioskop. Setelah saat itu dirinya tinggal di asrama dan pernah ditahan untuk bertahan hidup. Negaralah yang telah mengasuhnya. Sedangkan nama Patan sendiri dirinya dapatkan saat bertugas di tahun 2002 di Afghanistan. Saat itu mereka bergabung dengan tentara Amerika Serikat. Misi Amerika Serikat adalah Salahuddin Hussein dan mereka menyerangnya
dengan rudal yang terkunci pada ponselnya. Salahuddin adalah seorang guru madrasah. Saat itu di mana dirinya berada ternyata masih ada 30 siswa lainnya. Saat itulah Patan berusaha dengan cepat mengambil ponsel dan mengamankan keadaan saat itu. Hal itu membuatnya koma selama 1 bulan. Semua orang di sana mendoakannya, bahkan ketika sadar mereka telah menganggap jika dirinya adalah Patan mereka. Dan sejak saat itulah mereka menjadi keluarga Patannya. Keesokan harinya mereka menjalankan misi. Di sini ternyata wanita malam itu bertugas untuk mengalihkan perhatian seorang pekerja sehingga Patan bisa mengambil ID card-nya. Dan di lain hal Rubiah pun mengubah penampilannya. Mereka berhasil masuk ke dalam dan mengambil kuncinya. Sejak pengambilan itu mereka hanya memiliki waktu 10 menit. Segera setelahnya tanda pun dikirimkan dan 2 pesawat itu datang pada mereka. Mereka dibawa ke gedung Workwish, tempat dari brankas itu berada. Saat itu tali Rubiah tak bisa lepas dan dengan keahlian dan keberanian Patan dirinya menggapai Rubiah dan mereka menuju titik pendaratan. Dengan kerjasama yang bagus akhirnya Patan dan Rubiah berhasil masuk ke sana dengan mudah. Mereka membuka semua kunci bersama dan akhirnya menemukan Rakabita. Patan melemparkan benda itu pada Rubiah. Dan dengan dalih memberikan bantuan Patan untuk naik, di saat itu Rubiah malah meninggalkan Patan dalam kurungan brankas itu. Semua telah diatur oleh Jim. Ternyata dirinya mengatur segala permainan ini dan Rubiah menjadi wanita yang mengkhianati Patan.